Lo mau bagus bagus, mau nggak bagus nggak bagus. Gue ketemu teman-teman dari dalam pada keluar, akhirnya gue ikut mereka yang rampok, macem-macem lah dunia narkoba udah gue tinggalin. Ya, lanjut Son, yang tadi yang lu bilang kan kayak ini gue kemakan omongan gue nih gitu ya. Iya. Masalah gue pengen membunuh orang dan nguasain salah satu daerah Bekasi itu gimana lanjutnya Son? Iya, akhirnya kejadian lah, gue megang satu tempat sentral di Bekasi itu. Terus gue ya ngasilin duit dari situ juga, ngasilin duit yang lumayan lah. Gue juga dapat istri di ruang lingkup situ dulu, istri gue yang pertama ya. Ya, ruang lingkup situ dapat istri. Ya nggak bertahan lama lah, semuanya nggak bertahan lama lah. Akhirnya gue masuk ke dunia ikutnya, itulah yang gue bilang tadi, belajar di dalam tuh. Lo mau bagus bagus, mau nggak bagus nggak bagus. Gue ketemu teman-teman dari dalam pada keluar, akhirnya gue ikut mereka yang rampok, macem-macem lah dunia narkoba udah gue tinggalin, gue rampok. Oh berarti masuk sindikat lo? Ya, enggak, ya masuk. Tapi gue nggak mau terlalu terikat sama diri orang waktu itu, jadi gue asal dia butuh gue ikut gitu. Oke. Berapa lama lo di sindikat itu? Itu curanmor ya Son? Curanmor? Enggak, 365 tuh. 365? Perampokan. Jadi pencurian dengan kekerasan kan. Jatuhnya kalau itu penodongan juga masuknya ke 365 tuh. Cuman kan kecil kalau penodongan. Penodongan kan hasilnya kecil. Kayak ini orangnya kita samperin, kita todong gitu. Kalau 365 kan kita gambar dulu. Kita lihat dulu nih rumah, baru kita rampok. Dan itu berpindah-pindah gua. Nggak di satu tempat. Nggak misalkan gua di Bekasi. Nggak, gua muter-muter gitu. Nggak cuma di satu tempat gitu. Nah, baru tahun 2000 berapa gue ketemu abang angkat gue waktu itu. Nah, ketemu abang angkat gue cerai sama bini gue yang pertama, goyang, ketemu abang angkat gue ditarik. Disitulah gue mulai, lo dulu janji ngucap setelah selesai kayak begini semua lo mau insaf gitu. Nah inilah mulai perjalanan gue yang sampai sekarang nih, gue punya anak 3 segala macem nih. Itu lo perampokan berarti spesialis rumah gitu ya? Ya rumah kosong, rumah kosong, rumah ada orangnya gitu. Ya. Tapi yang pernah dengan kekerasan dalam artian lo Kalau berarti nggak ada orangnya di rumahnya lo? Kalau gitu. Perampokan itu ada kekerasan itu kan, misalkan di rumah nih ada orangnya, terus kita ancam tuh udah suatu kekerasan. Tapi memang pernah lah. Ada orangnya. Kekerasan. Nggak dipukul pun, cuman kita diam lo atau anjing lo, duduk lo, itu udah suatu kekerasan bro. Tapi nggak sampai sempat bunuh lo? Oh enggak lah. Tapi karena kan timbulnya pasalnya jadi banyak kalau misalkan kena ke situ. Misalkan kayak pasalnya kan perampokan 365, terus gua kena pasal lagi 351 penganiayaan, ya kan. Kebanyakan pasal ntar ribet jadinya. Hukuman tambah tinggi. Tapi yang lu masuk ke sindikat perampokan itu nggak sampai kecium? Gua nggak tahu waktu itu. Gua nggak tahu waktu itu. Ya maksudnya nggak sampai ke delik situ kan lu? Nggak sampai masuk bui lagi? Nggak sampai. Karena waktu itu mainnya cantik banget. Misalkan lo sindikat gue nih, gue nggak tahu rumah lo nggak tahu rumah gue nggak tahu rumah lo, gue nggak tahu rumah. Kita semua nggak ada yang tahu. Tempat tinggal kita masing-masingnya nggak ada yang tahu. Jadi kita kalau ketemu cuma telepon doang. Ketemu di sini. Gitu. Itu lo kenal yang sindikat ini di dalam. Di dalam lah. Kenal di dalam lah. Oh, itu berapa tahun Son? Apa tuh? Istilahnya. Oh itu nggak lama tuh. Nggak lama. Kurang dari 5 tahun? Nggak ada, setahun paling lama setahun. Karena gue udah ada teguran sedikit lah, ya kan. Udah merasa gue nggak bisa begini terus gue pengen punya keluarga, gue pengen punya anak, gue pengen punya istri, ya kan. Gue harus begitu loh. Ngapain kita hidup kalau kita nggak punya anak, kita nggak punya istri, ya kan. Ngapain hidup? Gue pengen juga kayak orang lain. Kadang gue ngeliat
gandeng anaknya jalan sama istrinya, wah gue pengen kayak gitu. Masa nggak bisa? Bisa. Itu sampai umur berapa tuh Son? Lo memutuskan untuk ya berubah rumah tangga selayaknya keluarga orang normal gitu? Sampai umur berapa? 30 gue nikah kemarin nih. Tahun berapa? 7 tahun yang lalu, 2014. Itu yang pertama tuh? Yang kedua? Yang kedua? Yang pertama? Yang pertama tuh masih muda. Yang pertama masih kacau lah lo ya? Nah, Oh. bini gue juga dapetnya kan di ruang lingkup situ. Oh. Gitu. Oke. Berarti 2014 lo istilahnya apa? Bina rumah tangga lagi ya istilahnya? Bener gitu lah ya? Benar. Nah terus itu 2014, berarti emang lu bener-bener udah nggak ke dunia Udah nggak ada. dunia hitam apapun? Udah nggak ada sama sekali. Gue fokus untuk keluarga, fokus untuk anak istri. Gue fokus berusaha untuk gue sholat apa segala macam. Cuman emang banyak cobaan, bro. Banyak cobaannya. Mungkin kalau gue berpikirannya positif thinking aja bahwa nih ngapusin dosa-dosa gue yang dulu, ngapusin dosa-dosa gue yang lalu. Ya, cuman berarti 2014 lu yang benar-benar ninggalin itu tadi ya, yang dunia yang lu yang dulu lah ya, 2014 Iya. tuh. Oh. Waktu ditarik sama Abang angkat gue. Maksudnya ditarik dalam Maksudnya artian- diingetin. Oh diingetin. Diingetin. Kapan lo mau berubah? Lo mau begini terus. Ingat ucapan lo yang dulu. Baru ingat. Oh iya. Abang angkat lu itu berarti di dalam juga ketemu? Enggak. Oh bukan. Di luar. Dulu waktu keluarga gue masih hidup, dia dekat sama keluarga gue gitu. Oke. Nah terus lu dari 2014 itu kan, ya maksudnya memang lu kan hidupnya kan ya, hidupnya memang dari itu Sonnya. Nah terus 2014 tuh mulai bangun rumah keluarga, rumah tangga yang baru tuh lu usaha apa? Usaha jualan burung gue, karena gue berpikiran waktu itu hobi gue salurin buat mencari menghasilkan uang gitu. Emang ya sebenarnya lancar waktu itu, usaha lancar, bagus segala macam gitu. Cuman ya ada kendala, ya itulah gue bilang, gue nggak pernah ngambil oh ini salah ini, oh ini salah itu, oh ini salah gue. Karena takdir gue yang dulu dihapusin dulu, ambil gitu. Ikhlas ya, ridho lillahi ta'ala. Kalau emang dia ngapusin dosa-dosa gue yang dulu, ambil. Silakan aja. Tapi ada nggak pertanyaan yang mungkin membuat lu itu kadang malu dengan diri lu sendiri, atau mungkin pertanyaan dari anak lu yang nanya sesuatu yang kadang bisa bikin apa ya, nangis lah gitu. Anak lu kan kecil-kecil nih gitu kan. Yang nanya sesuatu lah, mungkin tentang bapaknya. Oh belum nyampe sih bro. Belum nyampe anak lu ya? Belum, baru mau masuk TK, yang satu tahun. Belum tahu bapaknya gimana. Belum tahu ya? Belum tahu. Jadi belum pada ngerti sampai ke sono gitu. Nah itu lu berarti usaha jual beli burung tuh ya? Itu berapa tahun Son? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Terus tutup ya? Tutup ya, ada kendala lah, ada kendala segala macam ya. Berlanjut berarti ke lu yang sekarang nih apa nih? Sekarang nih jatuhnya serabutan. Serabutan ya? Apa aja gua ambil. Ada orang istilahnya kayak parkir, temen suruh parkir sana gua parkir. Apaan aja, yang penting gua bisa nutupin buat keluarga di rumah aja. Pokoknya intinya begini bro, gue sekarang ini gue keluar dari rumah untuk anak istri. Udah bukan buat siapa-siapa pikiran gue. Mau gue dulu gue sempet bikin pupuk apa, kompos apa itu yang dari tai sapi itu, macul-macul gue di daerah Setu sono, sehari 100.000 pernah gue jalanin. Cuma karena kesehatan gue kurang fit ya, mungkin karena dulunya kita ya minum, narkoba apa segala macem, ya nggak kuat badan gue gitu, capek. Nah itu menarik Sob, jadi lu ya mungkin godaan kanan kiri masih ada juga ya, sampai yang tadi gue denger lu cerita pengen sampai ngurukin kotoran sapi itu. Berarti lu kanan kiri ada godaan nggak sih Son? Udah baik aja. Udah nggak ada yang gue anggap. Tapi ada yang ngajakin gitu? Nggak ada yang berani juga. Nggak ada yang berani juga, karena mereka ngeliatnya juga gue udah pure buat anak istri gue untuk sekarang ini. Udah nggak kemana-mana gue. Gue keluar dari rumah nih, udah. Gue minta dilindungin, gue minta rezeki buat anak istri gue. Setiap gue ngelangkah keluar dari pintu itu yang gue ucap. Ya Allah, berikan saya rezeki. Lindungi saya dalam perjalanan saya di luar. Itu aja gue.
Ya maksudnya nggak ada teman-teman lagi yang untuk ngajakin ke Nggak ada yang berani. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi alkohol juga lo udah tinggalin Udah jauh, udah lama. Udah lama ya? Dari semenjak anak nikah tuh udah mulai sedikit-sedikit gue kurangin. Nah pas anak gue lahir, pas istri gue hamil, gue puasa selama 8 bulan. Gue pengen anak gue nggak kayak gue. Gue pengen anak gue punya rezeki yang bagus nggak kayak gue. Pas anak gue lahir baru gue buka. Gue selesai puasa. Puasa buka sore. Oh gitu? Buka sore, terus sampai anak gue lahir. Itu dari Diri gue sendiri lah. ya maksudnya puasa. Itu sepanjang Istri gue lahir. Itu lahir. Istri gue hamil. Buka sore, Senin, buka Kamis apa enggak, setiap hari buka bulan? sore. Gue pengen anak gue jangan kayak gue. Istilahnya Ya, anak yang pertama nih. Nazar. Nazar. Itu Nazar lu ya? Nazar gue. Itu 8 bulan bener. 8 bulan. Biar keren. Iya kagak ada jeda gitu ya kalau kan puasa Daud kan masih jeda nih berarti. Orang gak ada yang tahu, Bro. Lu aja berdua yang tahu. Bini gue yang tahu. Nah terus itu kan yang selain abang angkat lu ya istilahnya yang negor. Kalau dari ya istilahnya di luar abang lu itu ada nggak sih istilahnya yang lu memang benar-benar ditegur langsung sama yang nyiptain lu gitu sama Allah tuh ditegur. Allah mah hampir siap saat, Bro, negor. Teguran apa tuh yang paling benar-benar mengena di? Kalau misalkan gue berjalan yang nggak bener, pasti di hati gue suka ngomong, janganlah, ya kan? Terus gue mau belok ke sono, jangan son, tetep gue paksain. Itu kan teguran, Bro. Di hati yang paling kecil, yang paling dalam. Kalau kita berbuat salah, pasti ada yang negor. Jangan. Itu sebuah teguran sebenarnya. Cuman kadang kita maksain kehendak kita, nafsu kita paksain. Tapi hati kita sebenarnya bertentangan. Bener nggak? Itu sebenarnya sebuah teguran. Wah, Allah tuh ada, dekat sama gue, nggak jauh. Gue nggak pernah ngerasa Allah tuh jauh sama gue, nggak pernah gue. Gue sampai sekarang ini gue bisa ngidupin anak istri gue 3 tahun gue nggak kerja sama sekali, bisa ngidupin anak istri gue, makan segala macem. Anak gue bisa gue sekolahin sampai sekarang. Dari mana rezekinya? Masuk nggak akal pikirannya? Masuk. Dari mana datangnya rezeki? Misalkan lu ngasih duit ke gue 200.000, siapa yang gerakin hati lu? Nah, Nah lu yang tadi di belakang layar ngomong ya sempet lu ya istilahnya pas waktu anak lu yang terakhir lahir nih ya sempet ya agak stres juga gitu ya sesar. kalau udah terlanjur masuk udah susah. Gue punya pesan, jangan sampai melebihi batas. Itu aja. Kalau melebihi batas, repot. Kayak kita aja minum air putih, kalau berlebihan nggak bagus. Iya, kembung gitu lah ya, kenyangan gitu ya. Yang penting kita tahu batas-batasnya, ambil sisi baiknya, jangan ambil sisi buruknya. Situ kita harus bisa nyerna, harus bisa nilai. Jadi kita fleksibel, Bro. Jatuhnya kayak gue sekarang nih fleksibel, gue bergaul ke sono, ke sini, ke sono, ke sini, gue masih masuk. Lingkungan anak-anak narkoba, gue masih masuk nongkrong. Cuman emang anak-anak itu udah nggak berani nawarin ke gue karena dia udah tahu. Gue main ke lingkungan anak-anak ini, masuk. Sana masuk, sini masuk, ini bebas-bebas aja. Ya, sekarang lu memang Udah nggak ada yang nyenggol. Gue alhamdulillah, min. Gue pengen bikin di hati gue, cuman gue pengen bikin seneng anak istri gue itu aja. Oke teman-teman, ini tadi cerita dari Son dari Bang Son ini maksudnya ini bukan untuk dicontoh ditiru, ini diambil pelajarannya, bukannya Son itu memisahkan itu memaparkan kisahnya yang lalu itu bukan untuk contoh dan itu, tapi untuk diambil pelajarannya gitu agar jangan sampai kejadian kepada teman-teman ini yang pernah dilakukan Bang Son. Oke, sekian.